Nindi Ayunda memenuhi panggilan Baris Krim Polri untuk pemeriksaan lanjutan hari ini. Nindi datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Nindi memasuki lobi Baris Krim Polri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan untuk mengetahui selengkapnya bagaimana hasil pemeriksaan hari ini, kita saat ini sudah tersambung dengan reporter Rona Marina dari Baris Krim Polri. Rona, bagaimana kondisi terkini pemeriksaan Nindi Ayunda? Apakah sudah selesai diperiksa? Ya, baik Fitri, pada hari ini dan pada jam ini masih kami belum menerima hasil seperti apa terhadap pemeriksaan Nindi Ayunda, dan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ini kami masih menanti hasil pemeriksaan terhadap Nindi Ayunda. Hari ini Nindi Ayunda diperiksa masih kapasitasnya dalam kasus Dito Mahendra kekasihnya ini sebagai saksi. Sebelumnya Nindi Ayunda ini diperiksa ini Jumat 26 Mei 2023 lalu, dan hari ini merupakan proses pemeriksaan lanjutan terhadap Nindi. Padahal sebetulnya Nindi Ayunda ini seharusnya menjalani proses pemeriksaan pada 5 Mei 2023 lalu, namun karena alasan sedang keluar negeri maka Nindi tidak menghadiri proses atau panggilan pemeriksaan penyidik pada waktu itu. Jika dilihat dan pantauan kami di lapangan tadi, Nindi Ayunda hadir ke Baris Krim Polri pukul 11.05 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan pada pemeriksaan Nindi pada Jumat lalu ini berlangsung selama 6 jam, sedangkan pada hari ini belum tahu nanti Nindi akan keluar pada pukul berapa, namun dapat diperkirakan bahwa Nindi akan keluar lebih singkat daripada proses pemeriksaan sebelumnya. Meskipun demikian, kami belum mengetahui Fitri secara detail pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diberikan oleh pihak penyidik kepada Nindi dan berapa jumlah pertanyaan yang diberikan kepada Nindi. Namun dapat kami pastikan bahwa Nindi Ayunda menjalani proses pemeriksaan terkait kasus yang menjerat kekasihnya Dito Mahendra, yakni kepemilikan senjata ilegal dan juga terkait dugaan menyembunyikan Dito. Kasus ini pun juga sudah naik ke proses penyidikan. Sebelumnya Nindi ini juga sempat membantah adanya keterlibatan dirinya dalam kasus Dito Mahendra, namun pada hari ini Nindi tetap hadir secara kooperatif untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan. Dan kasus ini oleh pihak kepolisian diketahui yakni terkait dengan dugaan menyembunyikan Dito oleh Nindi ini dikarenakan polisi sebelumnya sudah menggeledah rumah yang diyakini ditinggali oleh keduanya, yakni yang beralamat di Jalan Intan RSPP nomor 8 Cilandak Barat Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua di rumah di Jalan Taman Brawijaya 3 nomor 6A Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dari proses penggeledahan tersebut kepolisian sudah memeriksa 6 orang saksi, 5 diantaranya yakni pembantu dari Dito dan juga Nindi, dan satu lainnya adalah Nindinya ini sendiri. Sedangkan terkait dengan kasus kepemilikan senjata api ilegal ini, ditemukan 15 senjata api ilegal pada pemeriksaan atau pada penggeledahan 13 Mei lalu, yakni dari ke-15 senjata api ini 9 diantaranya tidak memiliki dokumen resmi. Dan kini Dito Mahendra sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO, dan diyakini posisi Dito saat ini masih berada di dalam negeri. Dan kepolisian juga sudah menekankan barang siapa yang membantu Dito Mahendra, baik itu Nindi maupun orang lain, akan dikenakan dengan pasal 221 tentang obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penegakan hukum, dan akan diancam dengan kurungan selama 9 bulan penjara. Kemudian selain itu juga terakhir kami hingga saat ini belum mengetahui hasilnya nanti seperti apa. Kami masih terus menunggu apakah nantinya akan ada Nindi ini akan keluar sebagai saksi atau akan keluar sebagai tersangka. Kami belum bisa memastikan hal tersebut, Fitri. Dan hal ini juga telah dikonfirmasi oleh kepolisian bahwa nantinya tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Demikian Fitri, sementara yang dapat kami laporkan langsung dari Baris Krim Polri, kembali ke studio. Rona Marina, terima kasih atas laporan Anda.